Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizi Mona Rahman dari kelas MD 4B. Baik, dibuatnya video ini adalah sebagai untuk penyelesaian tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan Islam, yaitu saham syariah. Nah, sebelum kita membahas saham syariah, kita bahas terlebih dahulu apa itu saham. Nah, yang dimaksud saham itu adalah tanda ataupun bukti suatu kepemilikan dari sebuah perusahaan. Pemilik saham itu adalah pemilik perusahaan juga, karena lebih besar saham maka lebih besar juga kekuasaan terhadap perusahaan tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan saham. Dan juga saham syariah pun dari pengertiannya ataupun definisinya itu tidak jauh beda dengan saham. Yang membedakannya yaitu dari pengelolaan. Saham syariah itu dikelola dengan sesuai dengan syariat ataupun aturan-aturan ajaran Islam. Dan juga saham syariah itu menyatakan ataupun bukan menyatakan menunda ataupun mengasih modal ataupun menunda saham itu melalui dua akad. Yang pertama akad musyarakah dan yang kedua akad mudharabah. Nah, yang dimaksud dengan akad musyarakah ini adalah akad yang dipakai di perusahaan yang privat saja, dan yang dimaksud dengan akad mudharabah itu adalah akad yang hanya digunakan pada perusahaan yang umum ataupun publik. Nah, itu mengenai saham syariah dan juga saham konvensional. Nah, jadi apa perbedaan dari saham konvensional dan saham syariah? Nah, jadi saham konvensional itu adalah saham yang dapat diperjualbelikan kapan saja di pasar modal tanpa ada persetujuan dari perusahaan. Dan sedangkan pasar syariah itu sebaliknya dari pasar konvensional. Jadi saham syariah itu pertama melalui akad dulu, dari akad musyarakah ataupun akad mudharabah, dan juga dalam memperjualbelikan sahamnya itu harus ada persetujuan dari investor dan juga perusahaan yang berkaitan ataupun perusahaan tersebut. Nah, jadi perbedaannya itu dalam pengelolaan sudah jelas jauh berbeda, karena saham syariah itu lebih taat pada aturan-aturan Islam. Nah, itu mengenai saham syariah dan konvensional. Dan juga dasar hukum saham syariah ataupun konvensional, yang pertama itu ada dasar hukum saham menurut undang-undang. Nah, menurut Undang-Undang nomor 8 kalau nggak salah ya, nomor 8 tahun 1995, bahwasanya di situ menerangkan mengenai pasar modal dan juga mengenai saham, yang dimana pada pasal 49 ada 3 poin. Yang pertama, nilai saham harus tercantum dalam mata uang rupiah. Yang kedua, saham tanpa nilai
nominal tidak dapat dikeluarkan. Yang ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tidak tertutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan dibanding pasar modal. Nah, itu mengenai dasar hukum saham menurut undang-undang. Dan juga dasar hukum, ada juga dasar hukum saham menurut fatwa MUI. Mungkin ini lebih kepada saham syariah. Nah, saham syariah saham menurut dasar hukum fatwa MUI bahwasanya saham adalah bukti kepemilikan dari suatu perusahaan yang memenuhi kriteria dari fatwa MUI, yaitu sebuah perusahaan yang menggunakan ataupun memberikan efek syariah itu harus benar-benar menuruti prinsip-prinsip syariah ataupun aturan-aturan syariah. Nah, yang dimana yaitu diantaranya mungkin dalam saham syariah itu tidak diperkenankan perjudian, terus riba, dan juga tidak memproduksi barang-barang yang diharamkan. Itu menurut dasar hukum menurut fatwa MUI. Dan juga ada juga dasar hukum dasar hukum saham menurut Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil ataupun jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Yaitu mengenai dasar hukum saham menurut Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Nah, dan juga ada dasar hukum menurut hadis, yang dimana hadis ini adalah riwayat At-Tabrani dalam Al-Wasit dari Ibnu Abbas, yang dimana artinya dalam hadis ini adalah Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudarib agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak mengambil hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia harus menanggung resikonya. Nah, itu adalah bunyi hadisnya. Dan juga berlanjut pada penerapan saham syariah, di mana pada penerapan saham syariah ini ada beberapa faktor, 2 faktor mungkin ya. Yang pertama yaitu faktor yang bersifat fundamental, yang dimana faktor ini bersifat fundamental yang merupakan faktor yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi faktor-faktor yang lainnya, yang meliputi yang pertama, kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan
operasional perusahaan. Yang kedua, proses ataupun prospek bisnis perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, prospek pemasaran dari bisnis yang dilakukan. Yang keempat, perkembangan teknologi yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Yang kelima, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dan yang faktor kedua yaitu faktor yang bersifat teknis, yaitu menyajikan informasi yang menggambarkan pasaran suatu efek baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, itu mungkin mengenai penerapan saham syariah yang dibagikan menjadi 2 faktor. Nah, juga di sini ada mekanisme transaksi saham syariah, yang dimana di sini ada beberapa kaidah ya. Ada 4 kaidah. Yang pertama, kaidah syariah untuk saham. Yang kedua, kaidah syariah untuk emiten. Yang ketiga, kaidah syariah untuk pasar primer. Yang keempat, kaidah syariah untuk pasar sekunder. Nah, mungkin itu yang hanya saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.